Selamat malam rekan-rekan yang terkasih. Saat ini kita bersama-sama telah sampai pada Mazmur 144. Mari saya mengajak kita untuk membacakan ayat yang pertama maupun yang kedua. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Sudah menjadi bagian dari kehidupan kita menghadapi yang namanya suka maupun duka. Bahkan di dalam kefanaan dari kehidupan kita ini, kita banyak mengalami hal duka, situasi sulit seperti yang terjadi saat-saat ini. Namun yang dapat membedakan adalah di mana posisi kita untuk bergantung. Sebab di mana posisi kita bergantung, disitulah yang menunjukkan di mana kita menaruh percaya. Seperti di dalam situasi duka, situasi sulit yang terjadi saat-saat ini. Ada yang bergantung kepada kuasa. Namun kita dapat melihat, bukankah virus menghantam semua kalangan? Ada juga yang bergantung kepada perekonomian. Tetapi bukankah kita melihat banyak pengusaha yang kini kesulitan untuk menggaji para karyawannya. Daud juga mengalami suka maupun duka dalam kehidupannya. Banyak hal yang bahkan membuat sulit dalam hidupnya. Namun yang membedakan adalah di mana posisi ia bergantung, yaitu kepada Tuhan dia menaruh kepercayaannya. Yang membuat Daud dapat menyanyikan syukur, menyanyikan akan Mazmur kemenangan di dalam Mazmur 144 ini. Bahkan ketika dia menuliskan akan Mazmur ini, tidak terluput bahwa kesulitan akan terus dihadapinya. Namun ada sukacita tersendiri dari hidup Daud untuk terus bergantung kepada Tuhan. Di ayat yang 1 dan yang kedua, di situ ada kata, terpujilah Tuhan. Dengan ada kata-kata yang mengikuti, yaitu gunung batu, atau yang diterjemahkan dengan kekuatanku. Di mana di dalam Tuhanlah Daud membangun akan kepercayaannya. Lalu ada kata tempat perlindungan yang sebenarnya diterjemahkan kebaikanku, di mana di dalam Tuhan Daud merasakan akan kebaikan yang sempurna yang membentuk akan kehidupannya sebagai hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu ada kubu pertahananku, kota bentengku, di mana di dalam Tuhan Daud merasakan keamanan yang abadi. Bahkan ada kata penyelamatku, di mana di dalam Tuhan Daud merasakan Tuhan adalah sosok yang dekat. Dan perisaiku, di mana dia pun merasakan akan perlindungan Tuhan yang senantiasa di dalam kehidupannya. Di dalam kebergantungan, di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Hal inilah yang dirasakan oleh Daud, meskipun dia mengalami yang namanya suka maupun duka dalam hidupnya. Dan dia menyadari bahwa semua atas anugerah Tuhan dalam hidupnya. Ayat yang ketiga menyatakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Kita pun adalah manusia yang berdosa, yang bahkan tidak mencari Tuhan. Namun atas inisiatifnya lah kita dapat memperoleh keselamatan. Biarlah sama seperti Daud mengalami kebergantungan, kepercayaan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya. Kita pun mengalami hal yang demikian. Sehingga ketika dia mengatakan, engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Daud pun mengajak untuk bangsa yang lainnya untuk bergantung juga kepada Tuhan. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kita menghadapi yang namanya suka maupun duka. Namun yang membedakan adalah di mana posisi kita bergantung. Biarlah kita bergantung kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita menaruh percaya kita hanya kepadanya yang akan senantiasa menuntun kita di dalam jalan keselamatan ini untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kita sekalian.